Materi untuk siapa ini calon-calon anggota aktivitas pendalaman iman API Renya Rosari. Ya. Kalau saya tidak salah ya, kayak tahun lalu atau semester lalu. Tahun lalu ya, kita pernah bersama di SMK Muhammadiyah. Ya. Jadi masih materi yang sama, tapi tentu saja dengan pendekatan yang berbeda. Kita akan berbicara tentang peranan hierarki gereja dalam kehidupan, ya. Karena kebanyakan anggota-anggota API itu biasanya kemudian terjun ke dalam politik, ya. Politik, memberdayakan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan nama organisasi ini, pendalaman iman kan? Aktivis, pendalaman iman. Jadi menjadi 100% Indonesia dan 100% Katolik, itu penting. Nah, penting pertama-tama perlu diketahui bahwa seperti sistem masyarakat kita yang dengan trik-trik politiknya, politik dalam arti yang paling positif, dalam arti yang netral, maksud politik mengatur polis, mengatur kota, gereja juga adalah suatu sistem manajemen politik. Ya. Tapi tentu saja berbeda, karena sistem masyarakat kita berprinsip pada republik dan demokrasi. Sementara sistem gereja berprinsip pada monarki kerajaan. Ya, itu tidak bisa tidak. Jadi jangan dicampur baurkan, itu yang perlu dipahami. Jangan mencampur baurkan sistem sekuler masyarakat kita, negara Indonesia yang tercinta, Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang tersayang, begitu. Tapi juga di satu pihak itu Katedral Larantuka, Uskup Larantuka dan kroni-kroninya. Ya. Itu kerjasamanya harus kuat di situ. Besok-besok kamu jadi warga API Renya Rosari. Renya Rosari kan kalau di NTT orang ingatannya langsung ke daerah Lama Holot itu. Hanya gara-gara satu patung terdampar di itu pinggir kota Larantuka akhirnya ya, jadi API Renya di situ. Jadi pada kesempatan ini kita akan berbicara sedikit tentang hierarki gereja, ya, peranan hierarki gereja. Ya. Jadi pertama-tama harus kita pahami bahwa meskipun ada struktur otoritas hierarkis di dalam gereja Katolik, strukturnya yang jelas. Kita baru-baru Paus kan datang berkunjung. Ya, semua mata orang Katolik tertuju ke Paus Fransiskus. Ya, tetapi struktur ini tidak bekerja seperti perusahaan atau militer. Ya, ada mirip sedikit tapi tidak sama, serupa tapi tidak sama. Perusahaan itu ada bos besarnya, CEO, militernya ada panglima tertingginya, dan gereja Katolik juga ada semacam seperti itu, tapi pola kerjanya berbeda. Bukan rantai komando dan kontrol, Ya, tidak sama seperti presiden mengontrol menteri-menteri menginstruksikan kepada gubernur dan bupati tertentu. Jadi istilah hierarki itu sendiri, hierarki itu adalah istilah religius, ya. Istilah religius, hierarki, hieros dan arke, yang pemahamannya tidak berasal dari penggunaan kata yang umum seperti biasa dan yang sekuler, yang non religius. Jadi hierarki itu sendiri kalau dalam kamus umum bahasa Indonesia itu diartikan sebagai urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat dan kedudukan, atau organisasi dengan tingkat wewenang dari paling bawah sampai ke yang paling atas. Tapi ini tidak tepat menunjukkan apa yang dimaksud dengan hierarki. Hierarki bukan sekedar jenjang atau pangkat. Hierarki itu berasal dari bahasa Yunani hieros dan arke, artinya pemerintahan yang kudus. Arke itu misalnya kita punya monarki, oligarki, tapi ada juga hieros, artinya suci, kudus. Jadi pemerintahan yang kudus, sistem pemerintahan yang kudus. Nah, dalam gereja Katolik yang dimaksud dengan hierarki adalah tingkat-tingkat jabatan, otoritas yang ada dalam pelayanan penggembalaan gereja. Pastoral, kata pastor itu bahasa Latin artinya gembala. Jadi
hierarki yang dimaksud adanya tingkat-tingkat gembala. Dari gembala yang paling tinggi sampai gembala yang paling kecil, seperti ketua-ketua KUB. Atau kalau di lingkungan kamu ya, ketua kelompok kalian, kelompok api misalnya. Yang ada sekarang, ketua pelaksana sekarang. Selalu saja ada yang menduduki otoritas tertentu. Jadi, menurut ajaran resmi gereja, struktur hierarki itu termasuk hakikat kehidupannya juga. Jadi bukan strukturnya juga, tapi cara beradanya hierarki itu. Ya. Bagaimana dia menjalankan kehidupan sehari-hari itu menyangkut pemerintahan yang kudus. Ya. Perutusan yang ilahi, mereka sendiri diutus oleh Tuhan, dipercayakan oleh Tuhan sendiri, mulai dari para rasul, dengan para penggantinya, dan akan terus berlangsung sampai akhir zaman. Ini dari Injil Matius bab 28 ayat 20. Karena Injil yang harus mereka wartakan itu bagi gereja merupakan asas seluruh kehidupan untuk selamanya. Jadi tugas dari hierarki ini mengajar kita segala sesuatu tentang kebenaran Injil. Dan tugas ini akan terus berlangsung sampai dunia kiamat. Ya. Sama seperti tugas pemerintahan negara juga akan terus berlangsung sampai manusia tidak ada lagi di muka bumi. Setiap ada yang selesai, ada penggantinya lagi. Bupati yang lama selesai jabatan, bupati yang baru lagi. Begitupun juga dengan hierarki dalam gereja Katolik. Satu uskup meninggal dunia, satu uskup diangkat. Satu uskup berhenti, satu uskup diangkat lagi. Misalnya baru-baru terjadi uskup Agung Kupang mengundurkan diri dan uskup baru diangkat dan ditabiskan. Meneruskan apa yang sudah diterima dari para rasul. Ini yang dinamakan dengan suksesi apostolik. Ya. Jadi Konsili Vatikan kedua ini terutama yang menjadi dasar bagi kita untuk mengajar itu tentang hierarki ini, mengatakan bahwa ini adalah penetapan ilahi. Para uskup menggantikan para rasul sebagai gembala gereja. Kepada mereka itu, para rasul berpesan supaya mereka menjaga seluruh kawanan. Tempat Roh Kudus mengangkat mereka untuk menggembalakan jemaat Allah. Pengganti mereka yakni para uskup dikehendakinya menjadi gembala dalam gerejanya sampai akhir zaman. Nah, itu urutan dasar dalam hierarki gereja. Itu pertama-tama tentu kita tahu otoritas yang tertinggi itu adalah milik uskup Roma. Ya. Uskup Roma, also known as atau a.k.a. Paus. Ya. Paus itu sehari-harinya adalah uskup di Roma. Tapi karena posisinya adalah uskup di Roma, uskup Roma itu adalah tempat takhta Santo Petrus. Jadi Santo Petrus itu pernah menjadi uskup Roma, dan siapa yang menjadi pengganti uskup Roma, dia adalah pemimpin gereja universal. Begitu. Jadi setiap kali kita memilih paus baru, itu artinya kita memilih uskup Roma. Ya. Dan uskup Roma itu dengan privilege-nya sebagai pengganti takhta Petrus, dia menjadi pemimpin tertinggi seluruh gereja. Ya. Dia memiliki kekuasaan penuh, tertinggi, universal atas seluruh gereja. Sebuah kekuasaan yang selalu dapat dia jalankan tanpa hambatan. Itu menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 882. Itu uskup Roma ya. Dia tabisan seperti Monsignor Hieronymus Pacandoni, tabis uskup seperti biasa. Tapi posisinya karena adalah uskup Roma, maka dia adalah paus. Jadi uskup itu sebenarnya adalah seorang paus di Roma. Paus itu bukan uskup adalah paus. Paus adalah uskup di Roma. Karena dia uskup di Roma, maka dia menjadi pemimpin seluruh dunia. Yang kedua itu para uskup yang memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang berkait dengan gereja ketika keputusan tersebut dibuat dalam persatuan dengan paus. Jadi termasuk uskup di NTT misalnya. Kalau dalam hal yang menyangkut gereja seluruh dunia, mereka sepakat bersama dengan paus, menyatakan ajarannya harus begini. Ya. Secara universal. Dan gereja Katolik ini mengatakan, katekismus ini menyatakan seperti ini. Dewan atau badan uskup tidak memiliki otoritas kecuali kalau bersatu dengan paus Roma. Ya. Jadi kita punya uskup di NTT itu tidak punya otoritas dalam dirinya sendiri,
Dan mereka itu dalam persatuan dengan Uskup Roma, penerus Petrus sebagai kepalanya. Sehingga Dewan ini memiliki otoritas tertinggi dan penuh atas gereja universal itu dalam kebersamaan dengan Uskup di Roma. Tapi kekuasaan tidak dapat dilaksanakan tanpa persetujuan Paus di Roma sana. Jadi satu istilah yang bagus itu in communion, dalam persekutuan. Jadi ketika gereja kamu tidak dalam persekutuan dengan Uskup Roma, perhatikan misalnya kamu ketika doa syukur agung tidak lagi menyebut Paus, itu berarti kamu di luar persekutuan dengan Uskup Roma. Katekismus Gereja Katolik nomor 883 dan 884. Yang ketiga itu tadi itu ada kumpulan para uskup ya. Jadi ada Paus, kumpulan para uskup, kemudian ada uskup perorangan. Ya. Uskup perorangan itu fungsi biasa sebagai seorang uskup adalah gembala yang mengawasi keuskupan tertentu. Kita di NTT ini hampir setiap kabupaten itu ada uskup. Tapi di bagian Indonesia lainnya hampir 3-4 provinsi baru satu uskup. Ya, misalnya di Keuskupan Agung Medan, itu Sumatera Utara dan Banda Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Ya. Tapi di NTT hampir Maumere sendiri ada, Larantuka sendiri, Ende lagi, Ruteng, Labuan Bajo lagi. Ya, hampir setiap kabupaten ada uskupnya sendiri. Tapi di bagian lain di Indonesia hampir 3-4 provinsi baru satu uskup. Seperti di Sulawesi misalnya. Ya. Tapi karena NTT kan banyak sekali orang Katolik di sini. Yang lain kamu keluar jadi apakah begitu? Siapa di sini yang masih mau jadi Katolik? Katolik di NTT sudah terlalu banyak. Kamu nikah supaya keluar, yang terutama yang ini. Ya, putri-putri mahasiswi ini. Kamu nanti pada saat nikah kamu pindah agama ya, supaya kasih kurang tugas. Atau bagaimana? Kalau mau keluar saja kan, itu barang kan kebebasan beragama juga. Tapi kalau keluar lagi jangan datang urus-urus Katolik ya. Maksudnya begitu. Nah, itu uskup perorangan ya. Mereka tidak hanya mengawasi keuskupan tertentu, tapi membantu Paus mengawasi wilayah geografis di NTT. Jadi ini sebenarnya kita punya gereja di Kupang misalnya tidak berdiri sendiri. Ini adalah gereja universal dan para uskup, kelompok para uskup itu mempercayakan di Kupang misalnya kepada Monsignor Hieronymus Pakenoni untuk menjaga wilayah yang ada di Kupang. Begitu. Jadi bukan miliknya uskup Hieronymus, ini miliknya para uskup dan dalam persekutuan dengan Paus. Ya. Jadi ini yang dikenal dengan wilayah geografis tertentu ini yang dikenal dengan nama Provinsi Gerejawi. Provinsi Gerejawi. Jadi kita di NTT itu namanya Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara. Terdiri dari 8 keuskupan. 8 ke 9 sekarang, Frater. 8. Ende, Keuskupan Agung Ende, Ruteng, ya sudah mau Labuan Bajo belum. Labuan Bajo, Maumere, Larantuka, Denpasar, Kupang, Atambua, dan Waitebula. Ya 9. Labuan Bajo nanti tanggal 1 baru resmi ya. Jadi itu Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara. Provinsi Gerejawi Nusa Tenggara ini ada dua region Nusa Tenggara ini ada 2 keuskupan agung. Keuskupan Agung Ende dan Keuskupan Agung Kupang. Ya, di bagian timur dan Sumba, Keuskupan Agung Kupang, daratan Flores sampai ke Bali, NTB dan Bali itu masuk Keuskupan Agung Ende. Ya. Nah, itu para uskup secara pribadi. Kemudian kami yang kecil-kecil, para imam, pastor, itu juga bagian terkait dengan hierarki gereja. Para imam seperti saya atau frater yang nanti akan menjadi imam, itu adalah rekan kerja para uskup, pendamping, penolong, rekan kerja. Jadi salah satu fungsi utama imam itu melayani paroki tertentu, sub unit yang kecil di dalam keuskupan. Jadi gereja Katolik yang sebenarnya itu di satu keuskupan. Jadi kita bisa bicara tentang gereja Katolik Kupang, gereja Katolik Larantuka, gereja Katolik Maumere, gereja Katolik Waitebula, gereja Katolik Atambua, gereja Katolik Denpasar. Keuskupannya itu adalah gereja Katolik. Tiap-tiap gereja Katolik ini ada unit yang terkecil yang namanya paroki. Misalnya paroki di sini kayak paroki Oeleta atau batas ke sana. Manulai atau tidak tahu, nanti baru kita tanya pastor. Karena Batak teh masuk ke Oleta, di sini kayaknya masuk ke Naikoten. Oke. Jadi itu tentang para imam.
Paroki adalah komunitas tertentu dari umat Kristen yang didirikan atas dasar yang stabil di dalam gereja tertentu. Pelayanan pastoral paroki dipercayakan kepada seorang pastor sebagai gembalanya sendiri di bawah wewenang uskup keuskupan. Uskup adalah gembala keuskupan dan para pastor paroki mengambil bagian dalam pelayanan uskup dan tidak pernah terputus dari uskup. Jadi pastor paroki tidak bisa buat kebijakan sendiri, selalu dengan persetujuan uskupnya. Atau seperti saya tidak melayani di paroki, ada lembaga khusus saya melayani para calon imam seperti frater di sana. Ya. Jadi, membantu uskup untuk membina para calon-calon imam. Nah, dan yang paling kecil, ya, tapi menjadi bagian anggota hierarki itu adalah para diakon. Ya, di Kupang sekarang ada beberapa diakon yang menunggu untuk tabisan. Nah, diakon ini sebenarnya ada dua macam. Yang pertama itu diakon transisional, itu diakon yang kemudian menunggu tabis sebagai transisi untuk ditabiskan menjadi imam. Tapi di Indonesia kayaknya tidak ada yang namanya diakon tetap. Dia tabis untuk diakon dan selamanya dia jadi diakon. Ya, diakon transisional dan diakon tetap. Ya. Diakon ini adalah klerus yang ditabiskan untuk membantu uskup dan imam dalam berbagai tugas yang paling penting, yaitu perayaan sakramen dan pelayanan karitatif. Ya. Nah, itu yang paling kecil ya. Frater dan suster tidak masuk hierarki. Begitu. Jadi jangan kamu pikir nanti besok saya masuk bruder supaya jadi anggota hierarki. Tidak. Mereka itu hidup bakti awam seperti biasa. Frater mungkin kedepannya akan menjadi ditabiskan ke dalam hierarki, tapi dalam posisinya sebagai frater dia bukan anggota hierarki. Nah, kita perbarukan dengar cerita tentang pengangkatan kardinal juga kan. Kardinal termasuk Monsinyur Pascalis Bruno Syukur, orang NTT yang menjadi uskup di mana? Bogor, yang saya tidak tahu pernyataan resmi, tapi saya lihat di sosial media katanya dia menolak untuk diakon, begitu ke frater. Dia katanya menolak untuk menjadi kardinal. Nah, posisi kardinal ini bukan posisi tabisan. Jadi dia sudah uskup itu sudah tabisan tertinggi. Kardinal itu semacam diangkat supaya melayani rumah tangga kepausan, urusan Vatikan. Jadi mereka yang atur-atur Vatikan, termasuk di dalamnya memilih uskup Roma nanti, yaitu paus. Termasuk kalau paus meninggal dunia, wafat, mereka lah yang berurusan untuk pilih sana, lobi sini untuk pilih uskup Roma yang baru atau paus yang baru. Ya. Jadi fungsi utama dari kardinal itu, ya, pelayanan yang paling utama itu memilih paus, ya, memberikan suara mewakili dari bagian mana saja itu untuk memilih paus. Saya kira orang di mereka yang di Timor Leste ada kardinal duluan, kemudian kita mau menyusul ini orang Flores menjadi kardinal, tapi saya belum baca pernyataan resminya, tapi dia di sosial media katanya dia menolak. Sudahlah. Kalaupun dia menolak, dia tetap adalah uskup dan dia adalah bagian dari hierarki gereja. Jadi para kardinal ini tersedia disiapkan untuk membantu paus di Roma, baik dengan bertindak secara bersama-sama ketika mereka dipanggil bersama untuk menangani masalah penting, atau bertindak secara individu, ya, terutama dalam urusan sehari-hari dapur Vatikan, bagaimana dalam urusan dengan gereja universal. Jadi untuk jadi kardinal, seseorang harus menjadi uskup, imam atau diakon. Tapi lebih banyak sekarang hanya pilih dari uskup saja. Jadi uskup, imam atau diakon, intinya kalau sudah tertabis dia bisa diangkat jadi kardinal, karena kardinal itu kan jabatan rumah tangga kepausan, ya, secara resmi begitu. Nah, itu menurut kitab hukum kanonik nomor 350. Nah, kemudian ada satu sebutan yang akrab, biasanya kita sebut Monsinyur. Nah, hampir di Indonesia semua uskup dipanggil Monsinyur, tapi di luar negeri ada yang bukan uskup tapi tetap dipanggil Monsinyur. Ya. Monsinyur itu sebutan kehormatan yang dianugerahkan sebagai pengangkatan di antara jajaran umum klerus, jajaran umum orang-orang yang tertabis. Jadi panggilan kehormatan. Monsignor itu berasal dari bahasa Perancis yang artinya dari kata Monsignor, artinya tuanku. Ya, kalau di Flores Timur orang panggil tuang, atau di Timor Leste panggil amu, begitu.
atau di Jawa orang panggil Romo, begitu. Hanya dalam bahasa Prancis ya, kemudian kita anggap oh ini. Tapi itu sebenarnya ungkapan penghormatan, Monsignor. Semua uskup di Indonesia kita panggil Monsignor, tapi di luar negeri ada juga yang bukan uskup tapi dia tetap diberi gelar kehormatan Monsignor. Nah, selain itu di luar yang tertabis ini ada yang namanya ordo religius. Ini yang terdiri dari frater, bruder, dan suster, atau ordo-ordo sekuler lainnya, suster-suster yang banyak macamnya, frater-frater dan bruder-bruder yang banyak macamnya. Itu semua adalah komunitas yang dengan bebas menguduskan hidup mereka untuk menghidupi nasihat Injil tentang kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Mereka ini menjadi contoh untuk kita, ya, kita yang benar-benar menyibukkan diri dengan urusan-urusan sekuler. Bukan berarti tidak penting yang kita punya kesibukan. Ya. Ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi polisi, tentara, ada yang mau jadi bupati, ketua RW, dan seterusnya. Itu bukan urusan yang kurang penting dibandingkan mereka yang masuk biara. Tidak, itu tetap tugas kita bersama. Kita bekerja sama untuk apa yang dinamakan bonum comune atau kebaikan bersama, yaitu demi semakin besarnya kemuliaan Tuhan. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah apa pentingnya hierarki ini dalam gereja? Ya, sebenarnya buat hierarki itu supaya kenapa kita tidak masing-masing misalnya gereja di Larantuka ya terlepas sendiri. Kenapa mesti urus-urus ke Roma lagi? Ya. Gereja di Kupang kenapa kadang-kadang harus kumpul Atambua dan Wetebula lagi? Urus Wetebula masing sendiri sana, Atambua punya atur sendiri sana. Atau Larantuka kenapa harus selalu ikut ke Ende sana? Kenapa Larantuka tidak berdiri sendiri sih? Begitu. Lalu kenapa harus kumpul lagi di KWI? Lalu kenapa KWI harus tunduk ke FABC? FABC itu apa, frater? Federation of Asian Bishop Conference, ya. Konferensi wali gereja di Asia, ya. Nanti dari situ baru seluruh dunia berkumpul. Jadi tugasnya adalah untuk menjaga persatuan, ya. Satu, butuh satu kepala untuk menjaga persatuan dari satu komunitas. Jadi tidak bisa yang namanya satu komunitas ada bermacam-macam kepala. Tidak mungkin. Jadi kita mau ikut kepala yang mana? Seperti kita punya komunitas yang berkumpul di sini kan tidak mungkin ketua aja ada 5. Mana ketua 1, ketua 2, ketua 3? Kalau ketuanya saling bersih tegang, kita yang anak buah mau ikut yang mana? Ketuanya selalu satu. Baru dibantu oleh menteri-menterinya, seksi ini, seksi itu. Tapi komandonya satu. Itu menunjukkan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Jadi semua hierarki ini pertama-tama dianggap, ditunjuk menjadi apa yang kadang-kadang saya katakan panitia surga. Ya. Jadi sebenarnya panitia surga ini panitia surga loh. Kamu masuk surga harus dengar saya. Begitu. Dalam arti seperti ini. Mereka ini melayani kita semua, paus, uskup, para imam, supaya menunjukkan kepada kita bagaimana bersatu, bagaimana hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ketika manusia hidup selaras dengan kehendak Tuhan, itulah yang dinamakan surga. Jadi kamu yang anak muda ini jangan terlalu pikir surga itu macam kita mau ke Bali atau ke Papua, Raja Ampat begitu. Bukan seperti itu. Surga itu intinya adalah persatuan sempurna dengan Tuhan itu sendiri. Jadi kalau terlempar karena dosa kita terlempar, itu yang namanya neraka. Dan begitu kita berdosa, kita menerima sakramen pengakuan, bersatu kembali dengan Tuhan, itu surga. Setiap hari Minggu kita masuk ke gereja dan terima komuni kudus, itu bersatu dengan Tuhan, itu juga surga. Jadi orang Katolik itu keluar masuk surga tiap hari Minggu, kecuali yang malas gereja macam Ipin ini begitu. Ya. Jadi pentingnya hierarki adalah mengutamakan kesatuan. Komunitas itu perlu punya satu kepala. Jadi sejarah dunia kita, sejarah peradaban manusia itu menunjukkan bahwa ya kita orang modern ini yang sekarang terlalu sibuk dengan demokrasi kan. Demokrasi, debat sana, debat sini, tapi toh terakhir kepalanya satu juga. Ya.
Terbukti bahwa monarki, imperium monarki itu lebih bertahan daripada demokrasi. Demokrasi kita bergilir terus. Akhirnya kita yang rakyat pusing. Presiden ini kebijakannya lain, besok lagi kebijakan lain, ganti presiden, ganti lain. Kita pusing begitu. Nah, satu keuntungan dari sistem monarki ini adalah bahwa dari awal sampai akan kekal, setiap orang yang ganti dengan visi dan misi yang sama, ya, karena menyeluruh. Nah, tentu saja ada ada ekses atau ada penyalahgunaan, abuse maksudnya. Tapi bukan itu maksudnya, itu kan karena dosa yang manusiawi. Nah, untuk menjaga kesatuan inilah tugas dan pelayanan dari hierarki gereja. Nah, besok-besok kalau ada yang terpanggil menjadi anggota hierarki, ya syukur kepada Allah. Yang tetap dipanggil untuk menjadi awam yang baik, perhatikan ini. Kita manusia itu sebenarnya terdiri dari jiwa dan badan. Ya, penting. Kita jiwa dan badan, atau spiritual dan jasmani, rohani dan jasmani. Jadi kepemimpinan rohani kita percayakan kepada hierarki gereja. Kepemimpinan jasmani kita percayakan kepada para pemimpin sekuler. Ya. Saya mengharapkan banyak di antara kamu yang kemudian dipanggil untuk menjadi pemimpin sekuler, ya. Bapak Marcel tadi baru keluar dari kampus, juga kasih panas kamu supaya sedikit-sedikit lihat tentang politik. Jadi dua-duanya adalah kerjasama. Karena kalau kita hanya urus rohani, setiap harinya ketemu uskup dan pastor saja, tidak akan maju. Kita bisa busung lapar atau stunting. Ya. Makanan kurang gizi dan seterusnya. Karena kita tidak perhatikan fisik. Jadi religius atau agama mengurus jiwa kita, memberi makan jiwa kita, memelihara jiwa kita, sambil tidak melupakan bahwa pemerintah harus tetap mensejahterakan hidup kita, memberikan fasilitas dan sarana yang layak, sehingga keduanya bersatu seperti manusia yang utuh, jiwa dan raga. Ya. Jadi ketaatan kita pada gilirannya sebagai posisi kita sebagai anggota API, posisi kita sebagai seorang mahasiswa. Ketaatan kita adalah belajar untuk taat kepada pemimpin, entah itu pemimpin dari hierarki gereja ataupun pemimpin dari sistem sekuler masyarakat. Jadi jangan bilang saya hanya mau taat kepada saya punya ketua kelompok basis, tapi tidak mau taat kepada Bapak RT. Atau sebaliknya, saya tidak mau taat kepada ketua KUB, saya hanya mau taat saja ketua RT RW. Jadi penting besok kalau misalnya Anda terpanggil menjadi pemimpin, entah apa saja, karena kita semua akan menjadi pemimpin, kan? Setiap orang sebenarnya adalah pemimpin. Entah kamu akan menjadi kepala keluarga, ya kamu harus jadi pemimpin dalam keluarga. Atau apapun menjadi pemimpin. Dalam satu komunitas kecil kamu akan menjadi pemimpin. Jadi ingat bahwa kita sebagai manusia itu utuh, jiwa dan raga. Jadi menjadi pemimpin, menjalankan kepemimpinan, melayani itu juga melayani jiwa dan melayani raga. Jadi seorang uskup yang terlalu hanya memperhatikan hal rohani juga agak ini. Seorang pemimpin presiden, bupati misalnya terlalu saja memperhatikan pembangunan materi ini juga tidak pas. Jadi dua-duanya harus bekerja sama. Ya. Sehingga tadi kamu dapat beberapa masukan. Kali ini kita bicara tentang hierarki. Bedanya hierarki adalah bahwa itu memang dari Tuhan sendiri. Kita hanya bisa terima atau tolak. Sementara kepemerintahan sekuler kita bisa duduk bersama untuk bicara. Ya, makanya terbentuk partai di mana-mana supaya bisa memeriksa, mengontrol jalannya pemerintah. Tapi kalau dari hierarki, kita memang bisa mengkritik sih. Besok-besok kalau kamu sudah jadi orang akademisi yang baik, bisa memberikan masukan kepada imam, uskup, bahkan juga paus. Tetapi masukannya bukan kritik untuk menjatuhkan orang. Masukannya adalah untuk demi kebaikan bersama, demi kebaikan manusia, supaya hidup selaras dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan kepada kita. Ya. Jadi sebagai orang Katolik, pertama-tama kita harus tunduk dan taat kepada hierarki.
ada satu ungkapan yang bisa jadi orang yang di luar Katolik itu dengar, menertawakan kita, mengejek-ejek kita. Obediencia sicut cadaver. Taatlah seperti mayat. Mayat itu kan pokoknya orang ambil dia bagaimana sih, selesai. Ikut saja. Tetapi soal urusan pemerintahan sekuler, berjuanglah untuk menyampaikan pendapat. Karena memang pemerintahan sekuler itu res public. Res public itu artinya urusan umum, republik, begitu. Itu yang kita harus bicarakan bersama, tidak bisa paksa. Bila perlu kita voting terus, begitu. Ya, itu harus bicarakan bersama, harus aktif bicara di situ. Di satu pihak tetap tunduk kepada hierarki, di satu pihak tetap aktif untuk memperjuangkan pemerintahan sekuler yang jujur dan adil. Ya, saya pikir ini saja tentang hierarki. Mungkin kalau ada waktu ya kita tanya jawab sedikit. Kalau tidak ada ya sudah. Terima kasih atas perhatian dan salam dari frater-frater Seminar Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Terutama untuk kelompok aktivitas pendalaman iman Renya Rosari yang adalah mahasiswa-mahasiswa dari Flores Timur juga ya? Ya. Atau Flores Timur dan Lembat ya? Lembat. Ya, oke. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Romo sudah memaparkan materinya tentang peran hierarki gereja. Jadi waktu selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Di sini saya mempersiapkan 3 poin untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman adik-adik peserta mereka, kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Waktu selanjutnya saya persilakan. Tanya pendapat atau apa? Mungkin ya, silakan. Terima kasih Romo. Sebelumnya saya jawab dulu karena saya mau sedikit bertanya di dosen sendiri, dosen di Fakultas Filsafat, dan dulu pernah jadi satu pembina di Seminar Tinggi Santo Mikael. Saya ingin bertanya Romo tentang mengenai kehidupan gereja peran kehidupan gereja dalam dunia organisasi, itu di mana apakah peran gereja apakah peran gereja terus mendukung dan memotivasi kehidupan organisasi untuk terus membangun kriteria pribadi setiap mungkin pengurus atau anggota bisa menjadi pribadi yang punya berintelektual, terus fraternitas, terus satunya kristianitas. Sekian dan terima kasih dasar waktu saya. Baik, pertanyaan yang bagus. Apakah memang gereja peduli dengan organisasi-organisasi seperti ini? Jawabannya iya. Di masing-masing keuskupan itu ada komisi yang namanya Komisi Kerasulan Awam. Ya, itu tujuannya menghimpun organisasi-organisasi seperti ini, memberikan masukan-masukan yang berdasarkan ajaran-ajaran gereja, hasil dari misalnya dari Konsili Vatikan II tentang Gaudium et Spes atau tentang Evangelii Gaudium ensiklik tertentu. Itu dibicarakan bersama dengan ya anggota atau pengurus dari organisasi tertentu. Selain organisasi yang kemahasiswaan seperti ini, ada organisasi yang misalnya seperti PMKRI, lalu ada WKRI, ada banyak macamnya lagi. Organisasi yang ya dalam arti pemahaman organisasi untuk kita sekarang itu artinya komunitas tempat pelatihan karakter kepribadian, ya. Termasuk kamu datang LKTDI di sini. Itu maksudnya komunitas, terutama yang di kalangan mahasiswa, biasanya kalau namanya organisasi, itu artinya komunitas pembentukan karakter, terutama karakter kepemimpinan. Nah, apakah perhatian gereja terhadap komunitas organisasi seperti ini ada?
Ada. Selain komisi pendidikan, juga komisi kerasulan awam. Karena organisasi-organisasi kemahasiswaan ekstra kampus seperti ini adalah formasi, salah satu bentuk formasi manusiawi untuk kemudian menjadi pemimpin yang berkarakter. Tidak penting bahwa kamu semua harus jadi bupati nanti, ya, atau jadi anggota DPR, bukan. Yang penting bisa menjadi pemimpin yang berkarakter dalam posisi kamu sebagai apa saja. Ya. Yang tamatan misalnya keperawatannya sebagai seorang perawat, di tamatan masing-masing bidang, tapi punya karakter kepemimpinan. Nah, itu yang dibentuk dalam organisasi-organisasi seperti ini. Dan tentu saja gereja sangat peduli. Apalagi kamu yang pikul nama Katolik misalnya, seperti api Regna Rosari. Ya, kamu pakai itu bukan sembarang pakai Regna Rosari. Ya, paling kurang kamu harus menyala, memberikan terang dari Ratu Rosari itu apa. Ya, paling kurang kamu ingat ya bahwa Regna Rosari itu yang menjadikan mujizat orang Katolik di Eropa itu berhasil mengalahkan serangan Ottoman. Berani tidak ada mujizat dari Regna Rosari, selesai kita. Ya. Islam Ottoman menguasai Eropa, Paus pasti dipaksa jadi agama yang bukan Katolik sekarang, dan kita semua sekarang bukan Katolik lagi. 7 Oktober. Jadi 7 Oktober tahun 1571. Itu kemenangan perang Lepanto karena doa Rosario. Karena waktu itu Paus lihat ini tidak bisa. Jumlah pasukan terlalu kecil dibandingkan Ottoman. Ya. Jadi Paus bilang, kita doa Rosario saja, mau kalah terserah Bunda Maria mau kasih kita ke tangan Ottoman, sudahlah. Akhirnya perang selama 1 hari penuh. Pasukan Vatikan Suci menang, Liga Suci menang, dan akhirnya hari itu tanggal 7 Oktober dirayakan sebagai Hari Pesta Regna Rosari. Regna Rosari itu bahasa Portugis, yang bahasa Indonesianya Ratu Rosari. Gitu. Dan karena 7 Oktober yang Regna Rosari, maka kita semua pada bulan Oktober doa Rosario dari rumah ke rumah. Itu karena kemenangan perang Lepanto itu. Jadi kamu pikul nama Regna Rosari itu tahu sejarahnya harus. Regna Rosari, Ratu Rosari. Itu karena kemenangan Lepanto. Tanpa doa dari bantuan dari Ratu Rosari, kita selesai. Eropa hancur ke tangan Ottoman, Roma dikuasai, dunia bukan lagi Kristen seperti yang sekarang. Itu kan rencana Tuhan. Ini bukan saya kasih panas kamu supaya kemudian keluar dari sini kamu kejar orang di sana, tidak. Tapi itu sejarahnya seperti itu. Namanya perang Lepanto, 7 Oktober, dan 7 Oktober ditetapkan sebagai Hari Ratu Rosari atau Hari Regna Rosari. Dan karena 7 Oktober adalah Regna Rosari, maka selama bulan Oktober kita berdoa, doa Rosari, Rosario, Rosari. Begitu. Jadi kembali ke pertanyaan, gereja sangat-sangat peduli terhadap organisasi seperti ini. Ya, sampai sekarang kan tadi saya dengar Romo siapa juga baru kembali dari sini kan. Romo yang di Manulai ini. Saya lagi datang ke sini, itu kan bukti bahwa gereja tetap membantu, mendorong kalian. Jadi gereja tidak membiarkan kalian sendiri membentuk diri, memformasi diri. Begitu. Terima kasih. Selanjutnya mungkin ada lagi atau dari ada mungkin ada tanggapan. Lanjut. Kalau tidak ada, saya mau tanya kamu 2 pertanyaan. Yang pertama, ini saya tanya, maksudnya pendapat kamu saja. Kalau misalnya kamu kan orang muda kan, anak muda yang rame-rame pesiar, kenal banyak roh pastor atau roh. Nah, saya tanya, kalau misalnya kamu ketemu pastornya sedang melakukan dosa begitu, kamu tahu benar, apakah kamu masih mau ikut misanya? Jawab.
Gue jawab yang jelas. Saya ini pertanyaan tegas. Kamu kan bagian dari organisasi, jawab harus tegas. Kalau misalnya kamu tahu jelas bahwa pastor ini berdosa, apakah kamu masih mau ikut misanya? Silahkan jawab. Pertanggungjawabkan jawaban Anda. Silahkan. Karena pastor kan bukan orang suci. Maksudnya begini, semua kita ini berdosa. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya kamu tahu betul bahwa pastor ini berdosa, yang dosa skandal begitu, kamu sendiri yang tahu. Nah, sekarang saya bertanya kepada kamu, apa kalau kamu tahu begitu, kamu masih ikut misa kalau dia buat misa? Harus bertanggungjawabkan, tidak bisa ikut-ikut. Ini bagian dari organisasi supaya bisa jelaskan untuk umat. Ya, silakan. Silakan. Baik, kalau bagi saya tetap mengikuti dalam perayaan Ekaristi. Saya tetap, dia kalau pimpin misa, kalau itu pastor melakukan sesuatu kesalahan dalam skandal yang mungkin saya tahu sendiri, saya tidak pernah membenci subjeknya, tapi saya tidak pernah membenci pribadi, saya tidak pernah membenci pribadi pastornya, tapi bagi saya itu dia punya kesalahan saya benci dia punya kesalahan, tapi orangnya saya tidak benci karena saya percaya bahwa melalui pastor Tuhan itu saya percaya bahwa melalui pastor Tuhan itu hadir melalui Tuhan itu hadir melalui pastor. Saya percaya itu. Contohnya, salah satu contohnya pada saat perayaan Ekaristi, pada saat contohnya tentang pada saat Perayaan Ekaristi atau ketahuan berdosa itu. Salah satu contohnya itu inkarnasi apa? Saat Konsekrasi. Konsekrasi. Itu saya percaya bahwa walaupun suatu kesalahan dari pastor, saya percaya bahwa dengan berkat tangannya Tuhan itu benar hadir dalam pada saat itu. Baik, bagus. Dari sebelah sini satu orang mewakili. Yang putri. Karena putri ini biasa kadang-kadang ibu-ibu kalau kumpul hanya omong pastor saja kan. Besok-besok jangan kamu jadi ibu, jangan terlalu mulut banyak. Bagaimana? Mungkin dari teman-teman putri, adik-adik putri, ada yang mau komentar sih, tidak apa-apa. Silakan. Yang mahasiswi ini anggota. Kira-kira menurut kamu bagaimana? Kamu kan dilema kan. Coba-coba artinya karena kenyataan sepertinya akan kamu hadapi besok-besok kamu jadi umat. Benar-benar kamu masih mahasiswa jadi belum terlalu terlibat. Kamu begitu sudah jadi umat, ini akan masalah yang sehari-hari kamu. Jadi bagaimana kamu menjelaskannya kepada anak-anak kamu, pada orang lain? Silakan. Ada 3 orang kaum Hawa di sini, mungkin komentar sih. Silakan. Ini bukan jawaban salah benar, komentar sih supaya saya tahu bagaimana. Silakan. Terima kasih atas kesempatan mereka. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kamu. Saya akan tetap mengikuti misa karena pastor adalah seorang pelayan dari gereja tersebut. Oke, baik. Nah, jawabannya sudah baik. Itu jawaban orang Katolik yang baik. Tapi hanya kita tahu belum jelaskan kenapa memang kita bahkan kalaupun kita tahu dia berdosa, kita tidak mengharapkan bahwa pastornya sudah begitu. Pastornya, imam-imam dan para anggota hierarki itu memang diharapkan hidup supaya bisa hidup kudus supaya menjadi teladan untuk orang lain. Tapi tentu saja mereka orang yang lemah juga sehingga bisa jatuh. Nah, persoalan ketika dia jatuh, apakah langsung sakramennya menjadi tidak valid? Jawabannya seperti yang kamu sudah tangkap tadi, tidak mengganggu. Yang pertama, sakramen dalam gereja Katolik itu tidak tergantung dari orangnya, ya, tapi dari perbuatan itu. Jadi bukan orangnya yang itu penting, tapi perbuatan itu yang menyalurkan rahmat.
Jadi perbuatannya yang menyalurkan rahmat, bukan orangnya yang menyalurkan rahmat. Nah, istilah teologisnya itu ex opere operato. Ya itu frater, ex opere operato. Artinya hasil itu dari tindakan itu, bukan dari orang itu. Ya. Jadi sehingga saudara-saudari kalau tahu, orang yang ada di luar gereja Katolik, kalau dia membaptis orang lain secara benar, baptisannya diakui sah. Ya kan? Jadi teman-teman kita yang Protestan misalnya, baptisan mereka itu sah. Kalau mereka datang ke Katolik, kita tidak baptis ulang lagi. Sama, Ekaristi, kalau dia sudah sah ditabiskan imam, dosa-dosanya, skandal apapun tidak menghapus sakramen imamatnya. Jadi tiap kali dia buat konsekrasi, roti dan anggur tetap berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. You malas dan tidak mau datang ikut misa, itu kau pun urusan. Tetapi itu bukan berarti kamu harus diam saja. Tegur juga kalau kedapatan orang-orang seperti Rom bagaimana begini dan seterusnya. Maksudnya itu untuk menjelaskan kenapa. Kembali ke hierarki tadi, bukan karena kekuatan mereka sehingga mereka bisa atur kita, atur buat ini pelayan sakramen. Itu tidak. Itu memang otoritas langsung dari Tuhan. Terserah pastornya mau, ya karena kekurangannya sebagai manusia dia jatuh ke dalam dosa, itu sama sekali tidak menjadikan sakramennya tidak sah. Jadi sebagai orang Katolik, besok-besok kamu yang jadi pemimpin awam yang Katolik harus mampu menjelaskan itu kepada anak-anak orang-orang yang lebih muda, ya, bahwa iman kita itu sakramen-sakramen yang sebagai sarana keselamatan ini tidak tergantung dari orang yang bertugas untuk melayani, tetapi dari tindakan pelayanan itu sendiri. Ya, itu yang penting. Itu inti hierarki di situ. Karena setiap orang mati dan apa selesai, tapi tindakan itu akan tetap ada. Pembaptisan, krisma, komuni pertama, ekaristi itu, perkawinan, apalagi tabisan imamat, lalu pengurapan orang sakit. Itu sah dari perbuatan itu, bukan dari orang yang memberikannya. Ya, Tuhan sendiri yang bekerja melalui tindakan tertentu. Makanya konsekuensinya adalah bahwa orang Katolik juga menerima tabisan-tabisan di luar, baptisan-baptisan di luar gereja Katolik yang dilakukan oleh orang yang bukan anggota gereja Katolik. Ya, kalau tindakan itu menghasilkan rahmat, yaitu rahmat pembaptisan. Jadi terima kasih. Memang kadang-kadang kita memang ya, karena itu saya bukan orang Katolik, jadi pastor seperti apa saya akan tetap seperti itu. Tapi tidak. Jadi bukan berarti anggota hierarki bebas melakukan apa yang dikehendaki karena toh umat nanti akan datang misa terus, tidak juga. Di satu pihak anggota hierarki tetap mengupayakan hidup kudus supaya bisa menjadi teladan bagi banyak orang, tapi di satu pihak kita yang bukan anggota hierarki tidak begitu saja meremehkan sakramen hanya karena ada orang tertentu yang terlibat dalam skandal. Jadi kehidupan orang modern sekarang kan banyak gosip-gosip kan di sosial media. Jadi begitu kamu tahu bahwa ada satu romo kena gosip, lalu kamu sudah tidak mau lagi mengikut misanya. Itu juga bahaya. Jangan terlalu gosip orangnya, karena kita semua bisa jatuh ke dalam dosa. Hierarki maupun bukan hierarki tetap adalah orang-orang berdosa. Itu yang harus kita semua dipanggil untuk kekudusan. Baik mau sebagai ibu rumah tangga, atau sebagai ibu presiden, atau sebagai uskup agung di Jakarta, sama-sama perjuangan kita sama beratnya begitu untuk jadi kudus. Mengikut Kristus sama-sama perjuangan yang sulit. Ikut Kristus sama-sama melalui jalan yang sempit. Ya. Ikut Kristus mulai dengan sama-sama menyangkal diri. Ikut Kristus sama-sama dengan mulai memingkul salib. Jadi ikut Kristus itu ya harus tunduk dan taat. Itu semua sama, mau uskup di Roma kah atau ketua KUB di Yesus ini sama. Perjuangan kesulitannya tetap sama. Karena itu Tuhan sendiri yang akan menguatkan kita. Dan Tuhan sendiri juga yang akan menguatkan anggota-anggota baru dari api Regna Rosari ini, supaya terus memancarkan semangat api Regna ini, mewartakan Injil ke tengah dunia. Dunia yang dimaksud jangan terlalu jauh di mana-mana, orang-orang di sekitar kalian. Ya. Sampai kamu ikut keorganisasian api Regna tapi
hidupnya suam-suam kuku. Harus menyala. Orang bilang menyala abangku. Masuk nama api tapi tidak menyala begini. Macam jadi bara, es batu kan. Sudah ganti namanya jadi es batu Renya Rosari. Itu kalau tidak pernah menyala. Jadi teruslah menjaga api Renya Rosari tetap menyala, tetap membara, dan tetap apa? Ya, tetap membakar supaya bisa membakar hati semua orang. Yang membawa orang semakin dekat kepada Renya Rosari. Ketika bertemu dengan Renya Rosari, maka si Renya Rosari ini akan menunjuk dengan tegas kepada putranya sendiri, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekian. Itu saja. Terima kasih Pak Romo yang sudah memaparkan materinya sekaligus menjawab pertanyaan dari adik-adik.